rekan-rekan pers untuk mengetahui lebih banyak mengenai apa itu Torino Osteria. Terus kemudian di Italia itu mereka merayakan sebetulnya ada apa yang namanya April Fool's. Kalau di kita April Mop lah, biasa dikerjain, dibombongin gitu kalau di sana ini. Nah kita di hari ini kita ada sedikit apa adanya dan tidak bohong kalau inilah Torino Osteria. Di hari ini juga kita mau launching website kita, kemudian delivery service yang kita maintenance, kemudian untuk merapikan segala sesuatunya yang kurang lah. Karena memang terus terang di sini kita semua perfeksionis, terutama chef kita, Bapak Masimo nanti akan kita panggil. Jadi orangnya sangat perfeksionis. Jadi beliau memang akhirnya kita bujuk, kita rayu, mau juga akhirnya setelah semuanya rapi, detail-detail kecilnya kita lengkapi sampai lukisan-lukisan seperti ini, foto-foto, semua detail lengkap selesai, baru beliau mau oke, we're ready open on Monday. Jadi di hari Senin ini di tanggal 1 April Mop ini 2013 kita sudah buka 7 hari seminggu. Itulah Torino. Jadi memang dalam 8 bulan kita mencoba menu, inovasi setiap makanan, detail-detailnya kita lengkapin. Baru hari ini kita akhirnya kesampaian juga. Di sini benar berbeda dengan nanti dengan chef tercinta kita. Segalanya sudah komplit, kita udah mulai buka di Senin dan semuanya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti kita siapkan satu sesi tanya jawab terbuka di sini, mau tanya ke siapa aja. Ini Mbak Fide sebagai operasional lebih banyak mengetahui dari sisi makanan atau yang lain. Kalau kita nanti di sini akan menjawab masing-masing dengan porsinya. Kemudian untuk mungkin Bapak Seno akan menceritakan sedikit awal dari terima kasih teman-teman pers semua. Ya, saya diminta sama Mas Blanco untuk menceritakan awalnya bagaimana berdirinya Torino. Jadi memang tadinya ada rencana untuk buka restoran ini, cuma karena ada niat dari saya, Mas Budi, Mas Edwin, Indi, dan Blanco. Terus ya alhamdulillah akhirnya ditemukan Bapak waktu itu di Bali dan juga ide ya. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kita cobain masakannya Bapak, kok enak nih gitu. Terus akhirnya kita bujuk untuk sama-sama buka di Jakarta, dan kita bukanya waktu itu tanggal 15 Juli 2012. Dan sampai saat ini alhamdulillah cukup ramai, cukup digemari oleh para regular customer kita, dan juga segmennya sudah sampai bukan hanya lokal tapi sudah sampai ke Espanya dan beberapa kalangan juga. Mungkin itu aja Mas Blanco dalam ceritanya Torino. Apa saya perlu translate dengan bahasa Itali? Oh. Oke. Tepuk tangan dong untuk penjelasan dari Mas hebat-hebat ini ya, Mas Seno dan juga Mas Bedi. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin para Board of Commissioners menjelaskan tentang makanan, kemudian konsepnya apa yang diangkat dari Torino Italia sampai dibawa ke Jakarta. Please. Thank you for coming. Sorry to speak in English, my Indonesian is not so well. Here we try to recreate the concept of the Italian osteria, which is a typical Italian restaurant usually run by a family. And here we have me and my father, the chef Massimo, follow the operational. And we try to bring in Jakarta the authentic Italian food to follow the recipe of my grandma and to propose to
customer, all the people in Jakarta, the real Italian food without any change and modification to the real recipe. Ya, sedikit mau menambahkan aja, kalau teman-teman baca dari press release-nya dilihat, memang di sini kita menekankan atau menyebutkan ada kolaborasi antara pengusaha, yaitu kami dan keluarga pemilik restoran Italia. Jadi Davide di sini tidak sendiri, tapi justru yang membuat makanan atau masakan Italia yang betul-betul real, otentik itu memang tidak jauh dan tidak lepas dari tangan sang ayah tercinta, yaitu ayah dari Davide, yaitu our lovely chef, yaitu Massimo. Please welcome. Ya, thank you so much. Karena di sini kita merasa bahwa jadi sebagian, bukan hanya sebagian lagi, jadi tapi total seluruh keluarga besar. Disinilah Indonesia dan Italia bersatu padu di Torino, di Jakarta Selatan. Jadi kalau Anda menikmati apa yang tersaji di hadapan Anda, itu berkat jari jemarinya tangan Chef Massimo, the papa, orang tua dari Davide. You want to say something? Yeah. In English, my English is a disaster. Jump Speak Italian though. Allora, I thank you all. The concept, my food is traditional and not only for visual, but it's important the ingredient. Every day I'm with my love and the staff. I prepare fresh homemade tagliatelle, ravioli, gnocchi, ragù. Every day I prepare with the old and traditional recipe. My mother before. My mother trasmesso, I don't know, translate me the art, because the food, the concept in this moment in the world is not only Sayala Park, it's the culture. I want in Jakarta one really culture about the food Italian, Mediterranean food, because it's very, very good for life. This is more important. And this is what I speak, because I don't speak very good English, don't speak very good Indonesian. Thank you, terima kasih. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit. Memang keunikan dari Torino ini adalah kolaborasi dari seperti restoran di Italia. Kebanyakan mereka turun temurun. Jadi dari nenek, kemudian turun ke anak, anak turun lagi ke cucu, seperti itu. Nah di sini memang konsepnya dari ayah turun ke anak, seperti itu. Memang dan ini hanya saya rasa hanya satu di Indonesia dan di Jakarta ya, yang konsep seperti ini. Itulah salah satu dari keunikan Torino. Baik, Mas Teten mungkin mau menambahkan, silakan, atau Mas Budi. Sedikit lagi apa yang tadi diucapkan oleh Pak Massimo, bahwa saya selalu suka banyak bicara dengan beliau. Jadi beliau selalu menekankan kita di restoran kita ini, apa yang dimakan oleh kita dan tamu-tamu kita itu mesti sehat. Jadi makanya sebenarnya ada tulisan everyday for you made with love. Jadi beliau juga sangat unik karena apa yang beliau sajikan semua barang-barang itu fresh semua. Jadi kalau itu nggak fresh, beliau selalu tolak ke suppliernya. Dan beliau nggak segan-segan naik ojek atau naik taksi ke supermarket untuk cari bahan pengganti yang lebih fresh. Gitu. Jadi beliau selalu punya moto, apa yang kita makan itu mesti sehat. Semua hal homemade. Terima kasih. Mas Budi mau ditambahkan? Atau mungkin mau naik ojek juga, mau beli bahan fresh tambahan? Jadi teman-teman kalau bisa disimpulkan tadi ya, bahwa di Italia itu, terutama di Torino yang dilakukan oleh Chef Massimo dan juga Davide, itu makanan bukan cuma sekedar mengisi perut, tapi juga is a culture. Dan Anda bisa merasakan menu-menu yang sudah ada, yang sudah Anda nikmati,
Saya juga sebagai penikmat makanan Italia memang merasakan makanan di Torino ini luar biasa enak. Dan yang terpenting adalah sehat karena semuanya dari natural ingredients atau bahan-bahan yang fresh. Dan mungkin itu jarang kita jumpai ya di Jakarta. Ketika kita makan, biasanya kadang-kadang makanan yang sudah lama di storage atau di chiller lama kemudian baru dihidangkan sehingga mengurangi keaslian rasa yang sesungguhnya dan juga kelezatan, dan juga tentunya adalah soal genuine dari bahan-bahan itu sendiri. Kalau tidak ada tambahan lagi, sekarang saya persilakan kepada teman-teman media. Seperti biasa, rule of the game-nya adalah nama Anda, dari media mana, dan pertanyaannya. Silakan tunjukkan tangan Anda untuk pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin tanya. Saya lempar kepada suami saya, karena suami saya juga ya punya tanggung jawab penuh terhadap pertanyaan dari Mas Samuel. Silakan Mas Benny. Tadi pertanyaannya apa? Kenapa Itali? Kenapa restoran? Kalau kenapa Itali, terus terang kita hobi makan juga, penikmat makanan. Memang kita keliling Jakarta untuk dapat makanan Itali yang fresh itu jarang banget, susah sekali. Sampai akhirnya secara tidak sengaja istri saya kembali coba di sana, ternyata memang makanannya perfect. Jadi akhirnya kita, kenapa kita nggak coba di Jakarta? Mungkin ini salah satu alternatif untuk penikmat makanan sehat yang sekarang kita udah tahu gitu. Keluarga mana sih yang nggak mau hidup sehat? Begitu. Makanya dengan konsep authentic Italian food, fresh made. Baru buat kita saat itu, karena kita baru tahu tempatnya di Eco Beach ya, di Canggu. Terus kita ke sana, dengar tempatnya sih nggak terlalu besar, tapi makanannya enak. Nah, karena kita termasuk senang makan, jadi kita test drive lah istilahnya. Kita datang ke sana, kebetulan ketemu langsung dengan sang pemilik, yaitu Davide dan Papa masih mau di sana. Apa chefnya pastinya ya. Terus kita disajikan macam-macam, dari bruschetta, dari ini, dari itu semuanya. Terus dari semua masakan yang tersaji dan kita makan, kita nggak punya kalimat untuk menyebutkan kata nggak enak. Yang ada adalah boleh minta lagi nggak? Itu melulu gitu. Jadi rasanya rasa nambah gitu. Terus dari situ saya ngobrol sama Seno, sama Edwin, terus kepikiran kayaknya kalau kita buka di Jakarta lucu nih, serius gitu. Karena saya sendiri sebetulnya bukan orang yang pebisnis ya, saya bukan orang yang punya keinginan untuk pengen punya bisnis lah gitu. Kalau suami saya beda lagi. Terus saya sampai di Jakarta, sampai bicara dengan suami saya. Seperti biasa kalau istri yang ngomong kayaknya mungkin dianggap gitu. Oke, this is the floor. Thank you. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ada tambahan dari para bos? Silakan Mas Benny. Mungkin ada tambahan satu lagi. Cinta. Kalau untuk oven pizza, kita tidak pakai oven biasa, kita pakai bakaran, pakai kayu. Jadi memang rasanya beda, kemudian ketebalan dari pizzanya juga beda. Kalau untuk topping, kita bisa pilih berbagai macam jenis topping. Nanti bisa dilihat di situ ada oven. Masing-masing satu orang ya, bukan satu orang dapat 3 handphone. Yang belum memasukkan kartu nama, boleh 2 nggak? Satu orang 2 kartu nama boleh, Mas Benny? Ibu start tagliatelle. Ibu start tagliatelle. Iya bang, iya pak, iya pak. Pertama-tama. Pentola, padella. Kalau di kita mengistilahkan menggorengan atau pentola atau apalah, tapi di Italia namanya padella. Padella. In Italy you have two use. Tu makan, satu kapan marah. Oh, Suami dan lucu ya Pak Togo ya. Jadi bisa buat masak, bisa buat nampar. Nah, ada macam-macam. Olive oil ini yang kita maksudkan tetap sehat ya. Masak dengan menggunakan olive oil. First of all, put the olive oil. Bawang putih selain buat mengusir setan, juga mengusir kolesterol yang jahat. Setan kan dalam badan kita. silakan.